Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Nikmat Allah yang tidak terhingga, seolah-olah tidak terbatas. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita selalu meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, melanjutkan materi yang telah lalu. Masih membahas ayat terakhir dari ayat yang ke-40 dari surat An-Nazi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa." Dan orang yang bisa mencegah, yang bisa menjaga dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Tetapi nafsu yang seperti apa yang harus kita jaga? Bukanlah setiap nafsu yang ada di dalam hati kita jaga, gak kita turuti, gak. Karena nafsu di dalam diri kita itu dibagi-bagi, Pak. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil di dalam Al-Quranul Karim. Di antara yang menjelaskannya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, "Walil insani thalathun nufus." Dan bagi manusia itu memiliki tiga nafsu. Apa saja? Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang tenang, yang mengajak kita untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan terus. Ya, hanya ini saja tugasnya nafsul mutmainnah. Gak ada yang lain mengajak kita. Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsul ammarah bisu. Adalah nafsu yang mengajak kepada keburukan. Berarti kebalikan daripada nafsul mutmainnah. Ya. Adapun nafsul ammarah bisu, ya tugasnya cuma satu, Pak. Ayo, zina itu enak. Terlebih kalau gonta-ganti pasangan. Ayo cicipi. Sekali-kali wajar. Nanti taubat kok. Diterima taubatnya. Minum khamr itu enak. Bisa hilangin stres. Ayo dicoba. Terus nafsul ammarah bisu selalu mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Nah, adapun nafsu yang ketiga adalah nafsul lawamah. Nah, ini adalah nafsu yang beda dengan nafsu yang lainnya. Kalau nafsul mutmainnah ini cuma satu tugasnya, Pak, mengajak kepada kebaikan. Demikian pula nafsul ammarah bisu juga cuma satu tugasnya, itu mengajak kita di dalam keburukan. Maka nafsul lawamah ini memiliki dua tugas. Inilah yang membuat dia ini tercela, namun di sisi lain dia juga terpuji. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Nanti insyaallah akan disebutkan bagaimana perannya. Dan peran-peran daripada setiap nafsu ini kita mampu merasakannya di dalam diri kita. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wal insanu yuhissu bi nafsihi bihadhihi al-anfus.
bahwasanya manusia ini bisa merasakan di dalam dirinya nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Bagaimana cara merasakannya? Dijelaskan oleh beliau, yara fi nafsihi ahyanan naz'ata khairin fayuhibbul khaira fayaf'aluhu wa hadhihi hiya nafsul ammara wa hadhihi hiya nafsul mutmainnah. Nah, seseorang ada kalanya melihat di dalam dirinya itu ajakan untuk kebaikan. Ayo, ayo sedekah. Ngapain duit ditabung terus? Ayo hadiri majelis ilmu. Ngapain punya waktu tapi dibuang-buang? Ayo terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Taubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kemudian ketika kita terdorong dari ajakan yang dilakukan oleh nafsu mutmainnah, maka kita akan mencintai kebaikan demi kebaikan. Dan akhirnya kita melakukan kebaikan tersebut. Maka ini adalah sebab daripada memperturuti nafsu mutmainnah. Nah, kemudian adapun bagaimana caranya merasakan nafsul amarah bisu, dan ini adalah peran daripada nafsul amarah bisu, adalah wa yara ahyanan fi nafsihi naz'ata syarrin fayaf'alu. Ada kalanya dia melihat, Pak, kita lah ya, bukan dia, tapi kita sendiri. Pastilah kita merasakan ada kalanya dalam hati kita ini ya, condong kepada kebaikan. Ingin sekali melakukan kebaikan. Nah, ini adalah bentuk rasa yang kita rasakan ya daripada nafsu mutmainnah. Kemudian ada kalanya kita ingin melakukan kemaksiatan, ya. Ada yang akhirnya memperturuti nafsul ammarah bisu. Nah, maka ini adalah hakikatnya kita bisa merasakan keberadaan nafsul ammarah bisu. Hadirin azanillah wa iyyakum. Lalu bagaimana peran daripada nafsul lawamah? Perannya, maka ketika kita melakukan kebaikan ataupun setelah kita melakukan keburukan, di saat itu muncullah nafsul lawamah. Adapun ketika kita setelah melakukan kebaikan, muncul nafsul lawamah, namun dalam keadaan tercela. Kenapa? Karena dia akan membuat kita menyesal. Kenapa kita melakukan kebaikan? Kenapa kita bergaul dengan orang-orang yang saleh? Sehingga langkah kita, ruang gerak kita terbatasi, dikit-dikit diingetin, dikit-dikit dinasehati. Ya, akhirnya apa? Orang yang imannya lemah, akhirnya sudah kalah. Akhirnya dia kembali ke pergaulan sebelumnya. Munculan nafsu al-ammarah bisu. Untuk ayo minum lagi sudah. Gampang nanti taubat lagi. Ayo zina lagi. Terus seperti itu. Nah, ini tercela. Nah, namun ada kalanya nafsu lawamah ini menjadi terpuji. Manakala ketika kita telah melakukan keburukan. Minum khamr misalkan. Judi misalkan. Maka nafsu lawamah muncul. Akan membuat kita menyesal. Ya Allah, bodohnya saya ini. Kenapa khamr diminum? Kenapa judi ya dimainkan? Kenapa saya ini berzina? Terus nafsu lawamah ini terpuji. Sehingga akan muncul nafsu mutmainnah mengajak kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka ini adalah 3 bentuk nafsu yang juga disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun dalil daripada nafsul mutmainnah sebetulnya sudah disebut di pertemuan yang lalu. Barangkali ada teman-teman, ada saudara-saudara yang baru hadir, maka tidak ada salahnya kami menyebutkan kembali. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha. Bayangkan Pak, ketika kita selama hidupnya memperturuti nafsul mutmainnah, terus istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, maka kita ketika dicabut nyawanya, yang diseru adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan kesenangan setelah kematian kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hambaku yang bertakwa kepada Allah, yang tidak memperturuti hawa nafsunya, namun memperturuti nafsu mutmainnah. Udkhuli jannati, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Adapun dalil daripada nafsu ammarah bisu adalah wa ma ubarri'un nafsi. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Tidaklah aku mampu untuk membebaskan diriku. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu
memerintahkan kepada keburukan. Ini adalah dalil akan adanya nafsul ammarah bisu. Adapun nafsul lawamah dalilnya adalah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku benar-benar bersumpah demi nafsu al-lawamah yang memiliki dua kepribadian, tercela dan terpuji. Hadirin azanillah wa iyyakum. Lalu bagaimana cara kita ini bisa mengalahkan nafsu? Sementara banyak atau bahkan kita sendiri seringkali kalah dengan nafsu. Ya, lagi-lagi jatuh kepada kemaksiatan. Lagi-lagi jatuh kepada kemaksiatan. Memperturuti nafsul ammarah bisu. Bagaimana solusinya? Agar jiwa ini kuat, yang mendominasi adalah nafsu al-mutmainnah. Maka yang pertama apa? Adalah puasa. Ya, di antara solusinya adalah puasa. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shaumu junnatun. Puasa itu perisai untuk melindungi kita daripada nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah yang tercela, bahkan godaan, segala godaan syaitan yang terkutuk, maka kita akan mampu terlindungi ketika kita sering berpuasa. Mungkin ini adalah pengalaman yang barangkali kita rasakan semua. Ketika datangnya bulan Ramadan, Masya Allah, ya, hampir kita ini seolah-olah menjadi manusia terbaik. Musaf nggak berdebu tuh, karena kita baca setiap hari, hadir di majelis ilmu tiap hari, ya, sedekah lebih-lebih lagi, rajin. Ya, kenapa? Karena kita saat itu terlindungi daripada nafsul ammarah bisu ataupun nafsul lawamah. Gak ada nyesel-nyeselnya setelah kita berbuat baik. Karena saat itu kita punya perisai dengan berpuasa. Kemudian hal lainnya yang perlu kita jadi catatan agar kita bisa lebih kuat di dalam melawan nafsul ammarah bisu. Ingat sebuah hadis Nabi, Pak. Apa? Huffatil jannatu bil makarih. Bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Dibenci oleh siapa, Pak? Dibenci oleh nafsu al-ammarah bisu. Jadi kita ingat, kalau seandainya kita mau sholat, ya Allah malas. Ya, ingat bahwasanya kita tidak akan pernah masuk surga kecuali manakala kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh nafsu al-ammarah bisu. Seperti sholat. Banyak orang-orang di luar sana, Pak, ya, malas dengan yang namanya sholat. Daripada sholat 5 waktu masih mending main game. Daripada sholat berjamaah di masjid masih mending di rumah. Daripada membaca Quran masih mending membaca berita. Terus, ya, terlebih ini momen-momen politik ini, kampanye, ya. Anies Baswedan, bagaimana ini? Terus Ganjar Pranowo, elektabilitasnya bagaimana ini? Terus Prabowo bagaimana? Terus yang diikuti adalah berita yang gak ada manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka hendaknya kita mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Bahwasanya surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Malas yang namanya puasa. Ngapain puasa, Pak? Harus menahan diri dari makanan dan minuman seharian. Padahal di rumah kita bisa jadi banyak makanan. Tapi itulah surga, Pak. Kita melakukan puasa, kita menaikkan sedekah dan lain sebagainya, hal-hal ketaatan yang dibenci oleh nafsu, maka dengan demikian kita akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau seandainya nafsul ammarah bisu ini menarik kita, ayo maksiat, ayo terus maksiat. Ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa huffatin naru bisyahwati. Bahwasanya neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Maksudnya apa? Adalah dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Jadi kalau seandainya, wah, ini di HP nih ada seksi ini. Ini syahwat nih yang main nih, Pak. Ingat bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Hal yang disenangi oleh syahwat. Tidak mungkin seseorang masuk neraka kecuali dia akan memperturuti nafsul ammarah bisu terus. Dituruti, sehingga dia menjadi manusia atau hamba nafsu. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan perlu kita tahu, bagaimana caranya? Ada solusi yang lain. Yang perlu segala cara ini kita tempuh, Pak. Ya, karena barangkali dengan puasa, aduh, ya, kita masih kalah nih dengan puasa. Maka dengan mengingat hadis Nabi ini, agar kita termotivasi. Kalau seandainya juga masih kalah, ingat, ya, bagaimana caranya? Yang namanya nafsu ini, Pak. Ya, nafsul ammarah bisu atau nafsul lawamah yang tercela ini, bagaimanapun apapun modelnya dia, harus di bawah akal sehat kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal kita bukan cuma-cuma, Pak. Bukan hanya berpikir bagaimana caranya kita bisa kaya.
Bukan hanya untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa naik jabatan, bukan. Agar kita bisa mengalahkan nafsu al-ammarah bisu dan lawamah. Sehingga ketika nafsu al-ammarah bergejolak, ayo bermaksiat, maka akal sehat kita akan main. Oh, ini nggak ada manfaatnya ini. Oh, minum khamr itu pahit, nggak ada manfaatnya. Ya, masih mending kita minum susu, misalkan kopi, teh manis, ya, dan lain sebagainya yang halal-halal. Ya, oh ini zina itu haram misalkan. Ini kenapa saya sering sebut zina, Pak? Karena ujian terbesar bagi kita semua laki-laki adalah wanita. Ya, merasa kurang terus. Satu di rumah kurang. Sepakat tidak, Pak? Sepakat tidak? Nah, pakainya kode ya, gitu ya. Sepakat berarti kurang terus, ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka perlu kita ya kendalikan nafsu yang kita miliki ini dengan akal sehat. Bagaimana akal ini bisa menjadi sehat, Pak? Bagaimana? Hendaknya akal sehat ini di bawah dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal kita harus tunduk dengan dalil. Kalau akal kita di atas dalil, maka kita na'udzubillah min dzalik seperti orang-orang liberal. Ya, ditolak mentah-mentah sebagian dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oh ini nggak cocok nih. Oh ini nggak cocok. Sudah tahun 2022. Ya, masa pacaran nggak boleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqrabus zina. Sudah ta'aruf saja kalau kita senang dengan perempuan, dengan jalan yang sehat. Bagaimana kita tahu belangnya? Kalau seandainya tanpa pacaran, terus dibantah dengan logika. Kalau seandainya akal yang kita miliki ini di atas dalil, ya, hendaknya kita seorang muslim, maka jadikan akal kita di bawah dalil. Sehingga akal yang kita miliki adalah akal yang sehat. Asli, Pak. Orang-orang liberal itu rata-rata nggak punya akal yang sehat. Meskipun konon katanya mereka memiliki IQ yang tinggi, ya, pinter-pinter, Pak, konon katanya. Tapi ada salah satu teman saya yang dulu mondok bareng, ya, terakhir saya ketemu, dia menganggap bahwasanya Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, kalau kita Tuhan itu siapa? Allah. Sampai kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan inilah Tuhan kita. Berbeda dengan mereka sebagian orang-orang liberal, Pak. Apa katanya? Tuhan adalah sebuah kebutuhan. Artinya pakaian yang dia pakai itu Tuhan mereka, Pak. Artinya uang yang mereka pakai adalah Tuhan mereka. Sampai toilet yang mereka pakai, dia anggap Tuhan mereka. Ideologi sebagian orang-orang liberal. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah kiat-kiat agar kita bisa menundukkan hawa nafsu. Dan ingat, motivasi yang lain adalah jaminannya adalah surga dari Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-41, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali. Bagi siapa? Jadi sebelum ayat ini ada ayat ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini kedua sifat ini harus ada dalam diri kita. Kalau kita seandainya kita bisa takut kepada Allah, maka kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Dan kalau seandainya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, kita pun akan mampu takut kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah kedua sifat yang membuat manusia akan masuk ke dalam surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi ingat, Pak, surga itu nggak gampang kita masuk ke dalam surga. Nggak cukup kalau kita ikut kajian sepekan sekali. Itu pun ya sambil ngelamun, misalkan mikirin merugi dan untung, ya, habis dagangan seharian, ya, mikirin jabatan yang gak kelar-kelar, mikirin pekerjaan. Gak cukup dengan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin masuk ke dalam surga, jadilah orang yang bertakwa. Ingin jadi orang yang bertakwa, di antara syaratnya adalah bisa mengalahkan nafsu ammarah bisu. Maka ingat, kalau kita renungi ayat ini, begitu luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga. Sampai-sampai Allah katakan, seluas langit dan bumi, yang tidak ada satu jengkal pun di dalam surga kecuali di dalamnya dipenuhi dengan nikmat.
yang tiada kiranya. Begitu besarnya. Maka jangan sampai kita hanya karena kita mengikuti terus nafsul amarah bisu, itu menjadi penghalang kita untuk merasakan nikmat. Ya, lalu apa gunanya, Pak? Kita punya rumah yang megah, punten-punten misalkan, ya, beliau ini misalkan karyawan ini dan itu, ya, punya penghasilan besar, punya jabatan yang tinggi, punya kendaraan yang mewah. Apa untungnya? Kita punya ini dan itu di dunia kalau seandainya kita tidak punya sejengkal tanah di dalam surga. Sedangkan kenikmatan di dalam surga itu luar biasa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, menyampaikan, ya ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadis salihin la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Apa maksudnya? Aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Orang soleh pasti bertakwa, orang bertakwa pasti soleh. Adalah nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Gak ada. Ya, kita mendengar betul di dalam Al-Quran, mendengar bagaimana nikmat surga, tetapi tidak bisa dijangkau ya oleh mata. Kemudian wala udhurun sami'an, dan tidak pernah bisa dijangkau atau didengar oleh telinga. Dan kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa terbetik oleh hati kita manusia, nggak bisa dijangkau. Wah, ini istana surga, ini sekian meter nih ukurannya. Nggak bisa. Kita hanya sekilas. Allah bisa jadi di dalam Al-Quran ini hanya berapa persen saja, Pak, menceritakan nikmat-nikmat tentang surga. Adapun lebih banyaknya lagi Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Ya, menunjukkan bahwasanya ini besarnya nikmat surga. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Dan bagi kalian di dalam surga terdapat nikmat yang kalian inginkan. Ingin apa, Pak? Ya, kalau di dunia nggak kesampaian punya istri 2, 3, dan 4, Pak. Ini guyon, Pak. Ya, tenang, Pak, di surga kesampaian. Ya, apa saja. Ya, kalau misalkan nggak punya ya emas misalkan atau tabungan yang banyak, silahkan nanti di surga. Ya, minta kepada Allah kepingan emas. Ya, jadi apa yang kita inginkan ada di dalam surga. Nah, kalau di dunia, Pak, belum tentu apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya tidak, sepakat. Tetapi di surga kata Allah, walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di dalamnya terdapat nikmat yang begitu banyak yang kalian minta. Allah kasih itu secara cuma-cuma. Kuncinya apa? Takwa. Sam'an wa ta'atan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tidak kalah dengan nafsul amarah yang ada di dalam hati kita. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-42. Lagi-lagi kita diingatkan tentang kiamat, Pak. Ya. Ingat bahwa sebentar lagi itu kiamat. Kiamat itu beneran, bukan bohongan. Ya. Seriusan. Lalu apa yang sudah kita lakukan menjelang hari kiamat ini, Pak? Kalaulah kita tidak bertemu, nanti Isa itu turun di dunia. Paling tidak kita, ya, ada kematian kita yang terus membayangi kita. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar mengingat terus kematian. Pasti. Kalau tidak ketemu kiamat, kita akan mati juga ujungnya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. As-sa'ah, tentang hari kiamat yang pasti terjadi. Ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Jadi Nabi ini, Pak, seluruh Nabi dan Rasul itu diwahyukan oleh Allah tentang bagaimana huru-hara yang terjadi di akhir zaman nanti tentang perkara hari kiamat. Bagaimana kengerian-kengerian yang terjadi. Ya, dari mulai munculnya Dajjal, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, terus kemudian ada api yang besar yang akan menggiring manusia dari wilayah Yaman, ya, hingga kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Terus tidak berhenti sampai di situ. Hingga pada akhirnya manusia mati semua seluruhnya, Pak. Ya, semuanya mati, nggak ada yang tersisa. Bahkan matinya dalam keadaan mengerikan, Pak.
dalam keadaan tragis, hancur, hilang, nggak ada yang tersisa kecuali tulang ekornya saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Terus para nabi dan rasul hanya bisa menceritakan. Hanya sebatas itu bagaimana kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat. Tetapi setiap mereka, siapapun mereka nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Dan ketika para nabi dan rasul ini ditanya, kapan hari kiamat, nggak ada yang bisa jawab, Pak. Nggak ada yang bisa jawab. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yas'aluna, ini barangkali yang insyaallah ya rata-rata barangkali sudah pernah belajar bahasa Arab sampai kepada fi'il mudhari ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Kalau pelajaran Indonesia itu kata kerja lampau itu fi'il madi. Adapun fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang berlalu, ya, sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan yas'aluna, fi'il mudhari? Kenapa enggak fi'il madi? Kenapa? Menunjukkan bahwasanya pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat terus ditanyakan dari dulu, dari umat-umat Nabi sebelumnya hingga umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bermacam-macam tanyanya. Ada yang niatnya untuk membantah, nggak percaya, menentang. Ada yang niatnya itu bertanya tetapi untuk lebih mempersiapkan diri di dalam menghadapi kiamat. Hadirin a'azanillah wa iyyakum. Yang ditanyakan umat ini adalah bagaimana, kapan terjadinya hari kiamat, as-sa'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kiamat itu memiliki banyak nama. Dan nama-nama yang semisal dengan as-sa'ah adalah al-haqqah, yang pasti terjadi. Dan kemudian al-waqi'ah juga artinya sama, yang pasti terjadi. Ya, ini cepat, Pak. Ya, sebentar lagi. Sebab apa? Ketika 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Iqtarabatis sa'ati wa syaqqal qamar. Sungguh dekat kiamat itu dan bulan menjadi terbelah. Insyaqqa itu fi'il madi, telah berlalu. Kalau kita melihat sejarah dan hadis Nabi, bahwa Nabi dulu pernah didatangi oleh penduduk Mekah. Ya, mereka meminta kepada Nabi, tolong sebutkan di sini bukti kenabianmu. Ya, bahwa kamu ini Rasul, buktikan. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi membelah rembulan. Ya, sebagiannya itu di atas gunung, dan sebagian yang lainnya itu di bawah gunung. Tetapi apa-apa? Yang tadi nagih, bukannya malah beriman, memang ada yang beriman. Tapi banyak yang menuduh itu adalah sihir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'ah. Bahwasanya dekat sekali kiamat. Itu 1400 tahun yang lalu, Pak. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithu ana wal qiyamah kahataini." Aku diutus, ya, dan hari kiamat itu seperti ini, ya, dekat sekali. Itu 1400 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana lagi dengan sekarang? 1400 kemudian. Terlebih kalau kita amati, Pak, semua tanda-tanda kiamat kecil, ya, itu hampir mayoritas 90% sudah keluar semua. Ya. Diutusnya Nabi, terbelahnya rembulan, ada nabi-nabi palsu, kemudian bercacarnya perzinahan, ya, kemudian ada lagi dihalalkannya musik, ya, kemudian banyak sekali yang sudah keluar, termasuk diantaranya adalah gempa bumi. Banyaknya gempa bumi, ini juga termasuk tanda kiamat. Artinya, kalau 90% diperkirakan sudah keluar semua tanda-tanda kecilnya, maka tinggal tunggu di hadapan kita ini tanda besar. Munculnya Imam Mahdi, disusul kemudian munculnya Dajjal, kemudian muncul Isa Al-Masih, dan seterusnya. Hingga kemudian ditiupnya sangkakala yang pertama. Ini sudah dekat. Ya, saking dekatnya sampai-sampai kita lupa, Pak. Ya, kita lalai dengan kiamat. Seolah-olah kita ini nggak akan merasakan kiamat. Buktinya apa? Buktinya ya kita yang paling tahu kita sendiri. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan. Sunnah ini ya tidak apa. Ya, kalau wajib barangkali masih. Tapi apakah kita yakin bahwasanya amalan yang wajib kita diterima? Menjadi pemberat timbangan nanti sementara dosa kita itu begitu banyak. Sedangkan orang-orang yang akan selamat masuk ke dalam surga adalah amalan solehnya lebih berat daripada amalan dosa.
Apakah kita sepede itu? Sehingga kita seringkali melalaikan sunnah-sunnah. Bahkan yang wajib barangkali kita pun lalai. Mengendek-ngendek bahasa Cirebonnya itu. Mengendek-ngendek sholat misalkan. Kita lupa menjaga lisan kita. Bukankah kita juga diperintah oleh Allah wajib untuk menjaga mata kita? Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Maka buktikan bahwa kita ini beriman dengan hari akhir. Bahwasanya hari kiamat ini adalah bagian daripada rukun iman. Penting sekali kita untuk mengingat agar kita semakin takut kepada Allah bahwa kiamat itu bukan main-main. Di antara ciri ya tanda kiamat kecil ya banyaknya gempa bumi ya sebagaimana kita dengar ya barangkali di sini ada orang Cianjur Pak ya itu ya Allah ya sampai 300 nyawa itu yang meninggal Pak. Mungkin mereka yang pada akhirnya wafat meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka mengira seperti kita. Oh, nanti nih sebulan kemudian dapat gaji nih dengan mudah. Untuk apa? Ya, untuk nyenengin bini, lupa dengan orang tua. Ya. Terus berpikirnya nanti angan-angan mereka bisa jadi seperti itu. Maka jadikan pelajaran buat kita apa? Agar kita lebih siap lagi di dalam menghadapi kematian. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya gempa bumi adalah bagian atau tanda daripada kiamat kecil adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, la taqumus sa'at, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilmu, sampai ilmu itu dihilangkan. Ya. Kita apa? Ilmu itu dihilangkan bukan kita sudah hafal nih juz amma misalkan. Ya, dengan tafsirnya misalkan tiba-tiba hilang sering begitu saja. Ya, bagaimana caranya? Diwafatkan para ulama. Ya, sementara kita saksikan Pak, ulama itu terus meninggal, wafat. Ulama yang dari di Indonesia, ya bergiliran wafat. Dan kemudian belum lagi ulama yang di internasional, di Arab Saudi, ya banyak sekali yang wafat. Ya, ini adalah tanda bahwa kita ini menjelang hari kiamat. Kemudian wayataqarabus zaman. Dan zaman, waktu ini semakin cepat terasa. Meskipun ada penafsiran para ulama ya di dalam menjelaskan yataqarabus zaman, di dalam memahami, maka di antara insya Allah pendapat yang paling rajih adalah cepatnya waktu. Sok aja ya kita mikir Pak, seolah-olah kemarin Pak ya kita masih ingat bagaimana kita main engklek ya, main gundu, kalah lagi, main layang-layang putus nangis. Ya tidak seperti itu Pak ya. Terus permainan-permainan yang kita mainkan hingga kemudian kita tumbuh dewasa dan sekarang sudah tua ya, badan sudah mulai lemah, nikmat sedikit dicabut oleh Allah Ta'ala, nikmat yang ada di mata kita yang dulu jarak puluhan meter kita bisa melihatnya, namun sekarang sudah mulai nggak bisa kebaca. Dulu telinga kita ini tajam pendengarannya, sekarang sudah mulai apa ini tadi ngomong apa seperti itu. Dulu nggak ada asam urat, sekarang ada asam urat. Dulu ada nggak ada kolesterol, sekarang ada kolesterol. Terus ya. Hal ini perlu kita perhatikan bahwa waktu itu cepat berlalu. Seolah-olah kita baru saja merasakan waktu remaja, kemudian tumbuh dewasa, dan sekarang menjadi tua. Lalu apa yang kita tunggu Pak? Di hadapan kita ada kematian kita ataupun kiamat sudah dekat dengan kita. Kemudian wataksuruz zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Padahal beberapa hari yang lalu itu terjadi gempa bumi yang besar yang dahsyat di Cianjur. Tapi beberapa hari kemudian ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan gempa bumi lagi. Ya, tentu ada hikmah, Pak. Kalaupun gempa bumi yang terjadi kemarin bukanlah sebuah tanda bahwa kiamat sudah dekat misalkan, tapi paling tidak ya, ada hikmah yang lainnya. Adalah adanya gempa bumi sebagai peringatan kepada kita agar segera mungkin untuk meninggalkan dosa. Barangkali ini sebab yang diperdebatkan. Banyak orang yang nggak terima, ya, nggak ada kaitannya yang namanya gempa bumi dengan dosa kita. Ini yang ngomong adalah orang yang nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Sunnah Nabi, sehingga nggak terima. Sedangkan para ulama mengingatkan berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, wa ma asabakum bi musibah fa bima kasabat aydikum. Seringkali kita dengar, dan apa saja musibah yang menimpa kalian. Gempa bumi musibah bukan? Musibah. Longsor musibah bukan? Musibah. Apa saja musibah yang menimpa kalian
adalah disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Untuk menakut-nakuti kita. Agar kita kembali kepada Allah, segera tinggalkan kemaksiatan yang senang kita melakukannya. Tinggalkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana untuk menakut-nakuti kita. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim bencana, musibah kecuali untuk menakut-nakuti, agar kita segera meninggalkan dosa dan al-inabah, kembali kepada Allah, menjadi hamba yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, banyak dalilnya Pak. Kalau kurang, saya akan sebutkan terus ya, sampai hati kita ini yakin bahwasanya musibah yang terjadi di dunia ini adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita. Di antara ayatnya adalah Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan, bencana alam di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Di dalam memahami Al-Quran harus ada tafsirnya. Kalau kita memahami Al-Quran tanpa tafsir bisa tersesat. 99% bisa tersesat. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan aydin nas adalah dosa-dosa manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Menurut salah satu pendapat, kenapa yang disebut adalah tangan-tangan? Karena seringkali dosa itu dilakukan oleh tangan-tangan kita. Ya tidak apa, terlebih di zaman serba gadget, HP. Sudah, tangan yang main untuk bermaksiat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Untuk apa? Liudhiqahum ba'dallazi amilu, agar mereka merasakan sebagian hal yang mereka telah lakukan. Ya, bahwa agar mereka mengingat, merasakan bahwasanya oh iya ya, ini datangnya bencana ini karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Maka inilah anggapan yang benar. Terjadinya musibah apapun itu adalah disebabkan oleh dosa-dosa kita. Ya, berdasarkan dari Al-Quran. Adapun mereka, para ulama, orang-orang yang soleh dan kita yang hadir di majelis ilmu mengingatkan kepada umat, ya, agar tinggalkan kemaksiatan agar tidak datang bencana. Itu bentuk kasih sayang kita, bukan perendahan, bukan bentuk kebencian, bukan, tapi sayangnya kita kepada umat, kepada manusia. Sebab ketika ada segelintir orang yang peminum keras, kita biarkan, maka bisa jadi dia akan mengundang musibah yang jauh lebih besar daripada musibah sebelumnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka sebagian sahabat, ya, maka ya saya ringkas, maka di antara athar bagaimana perilaku para sahabat Nabi ketika terjadi gempa di saat itu, di antaranya pernah terjadi gempa bumi Pak di Madinah ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin. Apa yang dilakukan Umar? Betul, dia membantu hal-hal yang rusak, dia lakukan, tetapi dia pun menasihati manusia. Ayuhan nas, wahai manusia, mahada, ada apa dengan kalian? Ya, begitu cepat kalian berbuat maksiat. Kalau sekiranya gempa bumi ini terulang kembali, kata Umar, maka engkau tidak akan mendapati diriku di Madinah lagi. Umar akan pergi ke negeri yang di dalamnya paling tidak sedikit kemaksiatan, atau tidak ada kemaksiatan. Karena Umar khawatir akan ada musibah-musibah yang datang disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini bukti, Pak. Umar sayang. Kenapa mengingatkan Umar? Agar tidak terkena bencana. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Hal ini juga dilakukan oleh cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah, di zamannya juga sempat ada gempa. Di zaman Nabi nggak ada, Pak. Gempa bumi nggak ada. Ya. Di zaman Umar pun ya saya tidak menemukan, wallahu a'lam, ya, nggak ada menemukan bahwa terjadi gempa. Tetapi di masa Umar dan seterusnya itu seringkali terjadi gempa. Tidak terkecuali di saat Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Ya, dia menulis surat, Pak, untuk kemudian dikirim ke negeri-negeri kekuasaannya. Apa isi tulisannya? Yakhruju fi yaumin kada. Hendaknya mereka manusia ini keluar di hari tertentu. Untuk apa? Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Maka apabila dia memiliki sesuatu dari harta,
dari makanan, maka hendaknya dia bersedekah dengannya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Karena Umar bin Abdul Aziz tahu bahwasanya musibah yang terjadi gempa pada saat itu disebabkan oleh dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, wa atbi sayyi'atal hasanata. Maka iringilah keburukan yang mengundang musibah dengan kebaikan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mewasiatkan, fa innallaha azza wa jalla qala qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan dirinya dengan amalan saleh, dengan sedekah dan sebagainya, dengan taubat. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian salat. Wa qulu kama qala Adam, berkatalah kalian sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau akhirnya memakan buah kuldi, ya maka Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah untuk dijadikan pelajaran untuk kita, Pak. Dipisahkan antara Nabi Adam dengan ibunda Hawa dari ujung dunia ke ujung dunia, ya, sambil mencari ya kekasih hatinya. Nabiullah Adam alaihissalam berkata yang dicatat di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, maka niscaya kami ini menjadi orang-orang yang merugi. Kita butuh, Pak. Nabi saja butuh sekali kepada ampunan Allah dan rahmat Allah. Sehingga kemudian Umar bin Abdul Aziz juga berkata, wa qulu kama qala Nuh, dan berkatalah kalian sebagaimana Nuh berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Dan jika tidak engkau mengampuniku dan memberikan rahmat kepadaku, maka aku menjadi orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat kalau kita nggak taubat. Kalau kita nggak mendapat ampunan ataupun rahmat dari Allah Ta'ala. Wa qulu kama qala Yunus, dan berkatalah sebagaimana Yunus berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau maha suci, sedangkan aku adalah termasuk dari orang-orang yang zalim. Menyesal, taubat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu. Manakala tertimpa bencana, maka diseru manusia untuk kembali kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang. Hadirin azanillah wa iyyakum. Jadi silakan. Barangkali kita menyeru kepada manusia, ayo tinggalkan maksiat, kembali kepada Allah. Nggak ada. Jangan malu, Pak. Sementara banyak manusia yang muncul sok pinter, sok bijak, mengatakan bukan saatnya. Ketika keadaan susah, bukan saatnya untuk menasihati mereka untuk kembali kepada Allah. Yang kita nasihat adalah mereka pelaku maksiat, bukan orang-orang soleh, bukan para ulama, bukan, tetapi pelaku maksiat yang egois, yang senang dengan minum khamar, yang senang dengan meninggalkan sholat, itu yang kita nasihati. Dan kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kenapa timbul sok bijak, orang-orang sok bijak? Nggak usah. Berarti dia benci kepada manusia, membiarkan manusia untuk kembali diazab oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita yang memiliki ghirah nahi amar ma'ruf nahi munkar, maka teruslah nasihati manusia, tapi jangan lupa untuk donasi, ya, donasi. Gaji yang kita miliki disisihkan, silakan, ya, bentuk kemanusiaan, ya. Selain kita mengingatkan manusia, mendoakan mereka. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya, momentumnya ini pas, Pak, ya. Kita bahas kiamat, sengaja saya perdalam tentang ciri-ciri kiamat gempa bumi karena baru saja terjadi di Cianjur. Kemudian disusul dengan di Garut, dan tidak menutup kemungkinan. Kalau masyarakat Indonesia ini nggak sadar-sadar, Pak, saya tidak mendoakan. Kalau nggak sadar-sadar, bisa jadi Allah akan timpakan musibah yang jauh lebih besar. Sehingga terus, ya, agar kita amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah bentuk kasih sayang kita, ya. Saya ingatkan kembali, ya, dan bentuk bencinya kita kepada kemaksiatan, ya. Karena apa, Pak? Allah
kalau mengazab manusia itu enggak mengazab manusia di dunia itu enggak tebang pilih, enggak. Kalau ada pelaku maksiat misalkan di pelayan, ya bisa jadi seluruh Cirebon itu kena semua. Gara-gara ada pelaku maksiat di Klayan dibiarkan begitu saja. Ya. Apa dalilnya, Ustaz? Ini dalilnya. Idza dhaharatil ma'asi. Apabila nampak kemaksiatan fi ummati, di dalam umatku ini, ammahumullahu bi'adzabin min indi, maka Allah akan meratakan azab, ya, dari sisinya. Ini dalil, Pak. Maka Ummu Salamah yang mendengar sabda ini bertanya, wa qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun. Adapun di dalamnya pada hari itu banyak sekali orang-orang soleh, wahai Nabi. Lalu Nabi menjawab, bala, tentu, wahai Ummu Salamah. Lalu kemudian Ummu Salamah berkata, qultu kaifa yasna'u bi ulai? Bagaimana yang didapat oleh orang-orang soleh itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, yusibuhum ma asaban nas. Mereka orang-orang soleh juga akan ditimpakan musibah. Sebagaimana pelaku maksiat ditimpa musibah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma yasiruna ila magfirati minallahi wa ridwan." Kemudian kelak orang-orang soleh ini akan dibangkitkan dalam keadaan diampuni oleh Allah dan kemudian diridhai oleh Allah Ta'ala. Kita sama apes Pak di dunia, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan ada bencana apapun itu, maka orang-orang soleh akan kena. Kemarin kita ya bahas itu kisah dari kalangan Bani Israel, ya, yang dia berzina, ya. Akhirnya apa? Allah turunkan ta'un, bukan hanya dia yang kena, tetapi 70.000 dari kalangan Bani Israel yang baik-baik, yang soleh-soleh juga kena ta'un, ya. Sehingga ada salah satu pengikutnya Musa marah, mencari sumbernya dari mana. Akhirnya ketemu, oh ini ta'un ini sumbernya dari dua pelaku zina ini. Akhirnya dibunuh mereka, ya. Akhirnya seketika ta'un itu hilang, ya. Demikian musibah yang diadakan oleh Allah Ta'ala, ditimpakan oleh manusia. Maka terus Pak, ya, biarkan orang-orang sok bijak ngomong, biarkan anjing bergonggong, kafilah tetap berlalu. Kita dakwah, ya, kita peringatkan kepada umat agar kembali kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.